Monopiliform atau rayap. Monopiliform berasal dari bahasa Latin monail yang berarti kalung. Antena monopiliform terlihat seperti rangkaian kalung manik-manik. Rayap adalah contoh yang baik dari serangga dengan antena monopiliform. Capitate Opatrum sabolosum. Pada ujung antena capitate terdapat tonjolan berbentuk bulat. Kata capitate berasal dari caput, bahasa Latin yang berarti kepala. Hivo menyerupai benang palanga SP. Bentuk antena dari pangkal sampai ujung seragam seperti benang. Tiap segmen mempunyai ukuran yang sama. Cetaceous capung. Istilah cetaceous berasal dari bahasa Latin seta yang berarti bulu. Antena cetaceous berbentuk bulu meruncing dari pangkal ke ujungnya. Contoh serangga dengan antena cetaceous termasuk Mayflies atau urutan Ephemeroptera dan capung dan Damselflies atau urutan. Ya, tipe antena selanjutnya yaitu tipe clavoid. Contohnya pada kumbang Coccinellidae. Istilah clavoid berasal dari bahasa Latin clava, artinya pentungan. Bentuk antena clavoid semakin ke ujung secara bertahap semakin membesar seperti pentungan. Bentuk antena ini banyak ditemukan pada kumbang. Ya, kemudian tipe antena selanjutnya itu tipe antena serrate. Contohnya pada kumbang klik. Satu sisi pada antena serrate terlihat seperti mata gergaji. Istilah serrate berasal dari bahasa Latin serra yang berarti gergaji. Kemudian tipe antena selanjutnya yaitu tipe antena bipectinate. Contohnya yaitu pada serangga Pyrosauridae. Bipectinate terlihat seperti sisir pada dua sisinya. Istilah pectinate berasal dari bahasa Latin pectin yang berarti sisir. Pectinate ditemukan terutama pada beberapa kumbang dan Zoophytes. Kemudian tipe antena selanjutnya itu tipe plumose, yaitu contohnya pada ngengat. Segmen antena plumose memiliki cabang yang halus sehingga tampak seperti bulu. Istilah plumose berasal dari bahasa Latin pluma yang berarti bulu. Serangga dengan antena plumose mencakup beberapa lalat sejati seperti nyamuk dan ngengat. Kemudian tipe antena selanjutnya yaitu tipe antena aristate. Contohnya itu pada lalat. Antena aristate memiliki satu segmen besar yang berambut atau bulu. Contoh bentuk antena aristate ditemukan pada lalat. Kemudian lanjut pada tipe antena stellate, yaitu contohnya pada serangga Ascelidae. Stellate berasal dari stylus, bahasa Latin yang berarti jarum atau pena. Pada bentuk antena serangga stellate ujungnya berbentuk runcing. Istilah clavate berasal dari bahasa Latin yaitu pentungan. Adapun ciri-ciri dari antena clavate itu sendiri itu semakin ke ujung secara bertahap dia akan membesar seperti pentungan. Contohnya itu pada kumbang. Kita bisa melihat pada kumbang di atas antena itu semakin ke ujung dia akan semakin membesar, yaitu Aristate. Aristate memiliki satu segmen besar yang berambut atau berbulu. Contohnya itu pada lalat. Kita bisa melihat pada gambar di atas, pada antena lalat tersebut ada terdapat rambut atau bulu-bulu yang halus. Geniculate. Istilah geniculate itu sendiri berasal dari bahasa Latin pula, yaitu genu yang berarti lutut. Pada antena geniculate yang bengkok atau beransal tajam, hampir seperti lutut atau sendi siku. Contohnya itu pada semut atau Polynichidae. Kita bisa melihat pada contoh semut di atas, bentuk antenanya itu bengkok dan hampir menyerupai seperti lutut atau sendi siku. Selanjutnya yaitu plumose. Istilah plumose sendiri berasal dari bahasa Latin juga, yaitu pluma yang berarti bulu. Segmen antena
plumosa memiliki cabang yang halus sehingga tampak seperti bulu. Contoh serangganya itu ngengat. Kita bisa melihat contoh ngengat di atas. Pada antenanya itu seperti bulu